kita udah punya jumlahnya adalah 20. Nah, 20.000 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Miss. Kali ini kita akan berbicara tentang kesetimbangan benda tegar, yaitu syarat keseimbangan dan macam-macam keseimbangan. Ya, simak baik-baik ya. Nah, ini dia. Apa sih keseimbangan benda tegar? Apa aja yang akan kalian pelajari dalam bab ini? Ya, yang pertama, syarat keseimbangan benda tegar. Kemudian macam-macam keseimbangan. Keseimbangan 3 gaya. Dan titik berat. Ya, tujuan pembelajarannya, pertama kalian harus memahami syarat keseimbangan benda tegar. Yang kedua, memahami macam-macam keseimbangan benda tegar. Yang ketiga, memahami konsep momen kopel. Yang keempat, memahami keseimbangan 3 buah gaya. Yang kelima adalah memahami konsep titik berat. Ya. Apa itu keseimbangan benda tegar? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya. Benda tegar. Kalian pertama harus tahu apa itu benda tegar ya. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah meskipun diberi gaya luar pada benda tersebut. Jadi kamu bayanginnya misalnya apa ya benda tegar itu? Ya, betul. Benda tegar itu misalnya adalah jembatan, ya. Terus konstruksi-konstruksi gedung, gitu. Nah, sekarang kalau keseimbangan benda tegar itu apa? Keseimbangan benda tegar adalah keseimbangan yang terjadi pada benda tegar, gitu ya. Berapa? Terus pertanyaannya hari berapa tabungan Adin menjadi 20? Kalau benda tegar mau seimbang, apa aja sih syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah sigma F-nya harus sama dengan 0. Sigma F itu apa? Jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Gaya yang dimana saja? Gaya yang baik di sumbu X maupun di sumbu Y harus sama dengan 0. Terus syarat yang kedua adalah sigma torsinya. Sigma torsinya harus sama dengan 0, gitu ya. Sekarang macam-macam keseimbangan. Kalian bisa lihat di buku itu ada di halaman 23 dan 24. Tapi di sini Miss tetap masukkan supaya kalian ingat ya. Yang pertama adalah keseimbangan stabil atau mantap. Jika pada benda diberikan gangguan mengakibatkan posisi benda berubah, pusat gravitasi O naik nih. Yang tadinya dia ada di tengah, setelah diganggu dia naik sedikit di sini. Nah, ini ya. Kemudian akan kembali ke posisi semula. Awalnya ada di tengah, kemudian dia tetap ada di tengah. Jadi kalau misalnya ini bola nih, bola kita ganggu mau kayak gimana pun, dia tetap aja posisinya akan seperti ini. Kemudian ada keseimbangan labil atau goyah, yaitu pada benda diberi gangguan mengakibatkan posisi benda berubah. Maka setelah gangguan tersebut hilangkan, benda tidak kembali atau mengubah posisi semula. Yang ketiga yaitu keseimbangan netral atau indifferent. Jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, maka benda akan berada pada posisinya yang baru. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke keseimbangan 3 buah gaya. Ini ada 3 buah gaya. Ada gaya 1, ada gaya 2, ada gaya 3. Nah, dalam menyelesaikan keseimbangan 3 buah gaya, maka kalian bisa menggunakan analisis vektor atau bisa juga dengan rumus ini. Ya, kalian bisa menggunakan rumus sinus. Di mana rumus sinus ini kalian sebetulnya belajar di matematika.
Jadi kalau dia F1 itu per sin beta. Jadi kalau ini F1 arah gayanya ke sana, ini kepalanya, lihat ekornya siapa, kita tarik set ke sini, maka ekornya adalah si beta. Kemudian kalau F2 ini gayanya ke bawah gini, kita lihat dari kepalanya kita turun ke ekor, ini set, ternyata gayanya sudutnya adalah alfa. Kemudian kalau dia F3, ini kepala F3 kita turun ke bawah, set ke sini, ternyata ekornya adalah gamma. Maka rumusnya menjadi F1 per sin beta, F1 ini per sin beta, sama dengan F2 per sin alfa, F3 per sin gamma. Dan harusnya kalian itu sudah mengingat nempel di kepala kalian untuk besar sudut-sudut trigonometri. Kalau misalnya sin 90 berapa? Sin 90 1, betul. Kalau sin 30 berapa? Setengah, betul. Ya. Kalau sin 53 berapa? Berapa sin 53? Ya, 0,8 atau 4/5. Kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal. Di sini ada soal. Ini ada suatu beban atau benda yang digantung dengan tali. Ada 2 buah tali. Di sini ada tali yang pertama dan ada tali yang kedua. Nah, tali yang kedua ini dia membentuk sudut 53 derajat terhadap atapnya, terhadap atapnya, 53 derajat terhadap atapnya. Di sini dikasih tang 37-nya adalah 3/4. Berapakah besar gaya pada tali-tali ini? Ya. Nih, jika berada dalam keadaan diam, berarti diseimbang, maka besar tegangan pada kedua tali tersebut berapa? Itu yang terdapat dalam soal. Ya. Misalkan bahas contoh soal ini. Yang pertama, dengan menggunakan analisis vektor. Ya, dengan analisis vektor. Langkah pertama yaitu kita gambar dulu nih. Tali ke sini, kemudian ke atas, terus ada ke bawah. Ini ada berat 200 Newton. Terus di sini ada 53 derajat. Ini kita refleksikan 53 derajatnya kita taruh di sini ya. Ini misalnya adalah T2, yang ini adalah T1. Kalau vektor membentuk sudut, berarti kita bisa uraikan ke sini ke kanan karena ini arahnya ke atas. Di sini ke kanan ada T2x, di mana T2x ini adalah sisi samping dari sudutnya, berarti dia T2 cos 53, yaitu sebesar T2 dikali cos 53 itu adalah 0,6. Kemudian selain ada T2x, dia juga ada ini ada T2y. T2y itu adalah sisi depan, ini sisi depan dari sudutnya. T2y sama dengan T2 sin 53, di mana sin 53 itu adalah 0,8. Jadi ini 0,8. Sekarang kita analisis dulu untuk yang masuk kotak ini ya. Ini supaya ada berantakan ini gambarnya kita bikin. Sekarang kita perhatikan dulu yang sumbu X-nya. Sumbu Y-nya dulu deh. Kita sumbu Y dulu karena lebih mudah. Di sini ada T2Y ke atas positif, berarti di sini ini kita namakan ini adalah W-nya. Ke atas ada T2Y positif, di bawah ada W negatif.
Kalau sistemnya mau seimbang berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Terus sigma Fy tadi ada T2Y dikurangi W sama dengan 0, sehingga T2Y sama dengan W. T2Y nya apa? T2Y nya tadi T2 dibagi 0,8, atau di sini T2 sama dengan W dibagi 0,8 ya. Berapa? 2000 dibagi 8. 200 dibagi 0,8 samanya dengan 2000 dibagi 8. Berapa? 1000 aja dibagi 8, 250 ya. 250 Newton. Sekarang kalau untuk yang sumbu X, karena kita mau mencari T1 nih dia ada di sumbu X, berarti kita lihat di sumbu X ini selain ada T1 siapa? Ada T2X. T2X nya ke kanan, T1 nya ke kiri, berarti T2X nya positif, T1 nya negatif. Berarti kita di sini kita analisis sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, sigma Fx nya tadi ada T2X dikurangi T1 sama dengan 0, sehingga T1 akan sama dengan T2X. Nah, T1 sama dengan T2X itu apa tadi? T2 kali 0,6. T2 kali 0,6 sama dengan T2 nya tadi 250 dikali 0,6, hasilnya 150 Newton. Itu ya. Itu dengan cara analisis vektor. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus sinus. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan rumus kosinus. Pertama, kalian harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada soal, gitu ya. Pertama kita gambarkan ada ini, kemudian ke atas, kemudian ada ke bawah. Ini adalah beratnya. Berat ini adalah 200 Newton. Kemudian ini tadi adalah T2. Ini adalah T1. Di T2 ini ada sudut 53 derajat. Nah, sudut 53 derajat kita proyeksikan ke sini ya. Kita proyeksikan di sini 53 derajatnya. Tuh. Kemudian ini berarti sudutnya berapa nih? Ini sudutnya adalah 90. Terus total sudut antara T2 dengan ini saya namain dulu, ini adalah W, gitu ya. Total sudut antara T2 dengan W adalah ini itu sebesar 90 ditambah dengan 53. Berapa? Ya, betul. Yaitu 143. Kemudian sudut antara T2 dengan T1, adalah ini. Ini adalah pelurus yang pelurus dengan 53 itu sebesar 180 dikurangi 53, yaitu 127 derajat, gitu ya. Kalau sudah digambarkan seperti ini,
kalian bisa gunakan aturan sinusnya. Ini Miss kotakin dulu ya. Miss kotakin supaya kalian fokus gitu. Sekarang, nah untuk W ini ekornya yang mana? W ini adalah ekornya yang 127. Sementara untuk T1 itu ekornya, kita tarik ke sini set. Berarti T1 itu ekornya adalah yang sudut 143. Sementara untuk yang T2 ini berarti ekornya adalah yang 90 derajat gitu ya. Maka kita bisa tulis, di sini berarti tadi T1 per sin 143 derajat, kemudian W per sin 127 derajat sama dengan lagi T2 per sin 90 derajat gitu. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tentukan dulu besar sin 143, di mana nulisnya di sini aja ya. Sin 143 derajat sama dengan cos 53. Cos 53 berapa? Yaitu 0,6. Sementara untuk sin 127 derajat sama dengan sin 53. Sin 53 berapa? 0,8. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kita tinggal tulis T1 per sin 143 tadi, sin 143 nya kita ubah menjadi tulis dulu di sini ya. Sin berapa? Sin 143 nya kita ubah sin 143 nanti ya. Atau ini kita coret dulu lah ya. Ini berarti tinggal T1 per sin 143 adalah 0,6 sama dengan W per sin 127 adalah 0,8, T2 itu per sin 90 adalah 1. Sin 90 itu sama dengan 1. Udah, nanti akan didapat sama saja hasilnya. Nanti akan didapat T2 nya itu berapa? T1 nya, T2 nya nanti akan didapat 250, T1 nya pun akan didapat 150 gitu ya. Jadi dengan cara penguraian vektor ataupun dengan cara rumus sinus itu hasilnya harus sama ya.